Banyak yang bisa salat, tapi sedikit yang bisa khusyuk. Betul? Kenapa saya bahas masalah ini? Mau berubah fikiran kita karena banyak umat Islam dia ucapkan apa? Alhamdulillah, saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Lihat yang tidak salat, tapi tidak pernah melihat apakah salat saya sudah baik atau tidak. Apakah salat sudah sempurna atau tidak. Karena itu terasa sudah baik, alhamdulillah saya salat 5 waktu. Mohon maaf, salat 5 waktu masih biasa-biasa. Yang bisa khusyuk di dalam salat, itu yang luar biasa. Karena mohon maaf, banyak sudah puluhan tahun salat tapi belum bisa khusyuk. Kenapa belum bisa khusyuk tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para kiai, asatiz, alim ulama, jamaah yang luar biasa. Yang jujur saja, ini pertama kali safari dakwah di Bali. Ini pertama kali. Baru tahu ya ada muslim, ada orang muslim tapi cuma sedikit. Mereka mungkin gak punya masjid atau gak punya jamaah atau muslimnya ada. Tapi luar biasa sampai di sini lihat masya-Allah banyak masjid dan banyak jamaahnya. Yang kita di Jakarta atau di Bogor, saya datang ke masjid sebelum azan subuh, gak ada orang, sepi. Ba'da azan, habis azan baru datang berapa orang. Ya, habis iqamah mulai salat baru datang jemaahnya. Dan begitu habis salat 2 saf 3 saf aja. Rata-rata di Jakarta seperti itu. Tapi kemarin isi salat subuh 2 kali, ini isi salat subuh luar biasa jemaahnya. Yang tua ada, yang muda ada, ibu-ibu ada juga, anak-anak kecil juga ada. Luar biasa mendengar program salat subuh berjamaah dan keliling silaturahmi. Itu luar biasa menguatkan jamaah yang masih malas. Kadang-kadang namanya manusia, ya salat di rumah aja. Banyak salat di rumah aja. Tapi begitu dia sekali datang ke masjid, lihat yang sudah tua, yang sakit datang ke masjid. Saya yang sehat, yang masih muda, masih kuat, kok salat di rumah, malu. Ini motivasi bagi niat datang ke masjid. Anak yang kecil datang ke masjid, dia lebih kuat lagi datang ke masjid. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukur, nikmat besar. Allah subhanahu wa ta'ala bergerak hati kita menuju ke rumahnya, khususan salat subuh. Karena waktu ini yang paling mulia ini. Waktu subuh, orang yang spesial yang datang. Bukan untuk umum. Salat subuh bukan untuk umum. Ini khusus. Ahli subuh, ahlu mardatillah, yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli subuh yang dipanggil orang yang beriman. Ahli subuh yang sudah dapat jaminan Allah subhanahu wa ta'ala
Man shalla as-subha fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang salat subuh jamaah di masjid akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah bahagia dan suka senang orang yang datang salat subuh masuk dalam jaminan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, kasur itu enak. Jujur. Kalau lagi tidur, nikmati tidurnya, enak itu. Kalau bisa bergerak, tinggalkan kasurnya demi Allah dan Rasulnya. Demi surga Allah, Allah balas. Allah balas. Kalau salat yang lain wajar sekali. Lagi bangun, lagi di luar, azan udah salat. Salat subuh beda. Salat subuh beda. Dan hitungan salat subuh bukan salat subuh niat. Coba barakah subuh, bukan hitungannya cuma salat subuh, tapi dari sebelum niat, sebelum tidur. Mulai hitungannya sebelum tidur. Gimana? Sebelum tidur, orang yang mukmin ambil air wudu, 2 rakaat sebelum tidur baca doa sebelum tidur, dan taruh alarm niat jam 3 atau jam 4 atau jam salat subuh. Mau bangun salat subuh. Ini orang mukmin. Mau bangun salat subuh. Begitu dia mulai tidur, Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat atas kepalanya. Sepanjang tidurnya malaikat doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmatilah, ya Allah ampunilah hamba ini. Dan yang luar biasa di sini apa? Tiba-tiba ketiduran, bangun sudah jam 6 pagi. Ketiduran, bisa jadi. Yang luar biasa di sini, pahala sempurna bagimu seperti orang sudah tahajud dan sudah salat subuh berjamaah seperti kebiasaanmu. Beda dengan orang yang lain. Orang yang lain, mohon maaf, sebelum tidur tidak ambil air wudu, tidak salat 2 rakaat, dan sengaja. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Dan mohon maaf, banyak umat Islam lakukan ini. Sebelum tidur sengaja taruh alarmnya jam 7 atau jam 8 bersiapan kerja. Sengaja tidak mau bangun salat subuh. Nanti kalau bangun nanti salat. Kata ulama, walaupun salat 1000 kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah yang fardukan 5 waktu salat dan Allah yang tentukan waktunya. Bukan seenak-enak kita. Allah sudah tunjukkan waktu salat subuh jam sekian. Mau ikut silahkan, tidak mau ikut terserah, anda yang rugi sendiri. Karena itu beda orang mukmin dengan orang yang lain. Begitu kita ikut salat subuh berjamaah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah. Khabar gembira bagi orang yang sering dan istiqamah menuju ke masjid di waktu yang gelap akan dapat cahaya yang sempurna hari kiamat. Besoknya dalam kubur tempat yang sempit yang gelap datang cahaya salat subuh.
menjadi rawdatun min riyadil jannah. Nanti mau menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, lewati sirat yang sifatnya luar biasa, sirat yang panjang sekali, gelap sekali, tipis sekali, tajam sekali, panas sekali. Di bawahnya ada api neraka Jahannam. Tidak ada jalur ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui sirat, jembatan ini menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya luar biasa. Allah ceritakan begitu orang mukmin menuju ke surga, naik jembatan ini. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Orang mukmin cahayanya terang, luar biasa cahayanya, bisa jalan atas sirat ini dengan aman dan nyaman. Begitu Allah cerita di ayat berikutnya tentang orang munafik. Tentang orang munafik, bingung, gak bisa bergerak, gelap sekali. Lihat ada orang mukmin di sana, jauh punya cahaya yang terang. Kata orang munafik, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Kata orang munafik, wahai orang yang beriman, nunggu kami sebentar, kita mau ambil sebagian dari cahaya kalian. Gak bisa bergerak, takut jatuh di dalam api neraka Jahannam. Gak punya cahaya, gelap jalannya. Orang mukmin jawab, qila irji'u wara'akum, qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Balik lagi ke sana. Cahaya yang kita punya ini kita ambil dari dunia. Amal salih kita, salat subuh kita, Quran kita, zikir kita, cahaya ini berkah amal salih kita. Balik lagi ke dunia, amal salih di sana baru dapat cahaya. Mana bisa? Karena itu bahagia orang mukmin kalau dia dapat cahaya sebelum meninggal dunia, sudah bawa cahaya yang sempurna, biar kuburnya terang dan jalur surganya terang. Coba bayangkan, kalau sekarang menuju ke sini, kalau tidak ada lampu gimana? Bingung, gak bisa jalan. Tapi kalau lampunya jelas, terang jalannya, bisa jalan dengan nyaman sampai tujuan. Begitu orang mukmin nanti di hari kiamat, berkah amal salihnya, berkah salat subuhnya, berkah zikirnya, berkah Quran, bisa menuju ke surga dengan aman dan nyaman. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lihat jemaah di sini luar biasa, kita bahas hal-hal yang luar biasa. Karena ada kaidah, ada satu kaidah dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau anda masih biasa-biasa, jangan harap kecuali yang sama biasa-biasa. Tapi kalau anda menjadi yang luar biasa, akan dapat yang sama luar biasa. Dan beda jauh arti luar biasa dengan yang biasanya luar. Beda jauh artinya. Tapi mohon maaf, kita mau jadi lebih baik, lebih sempurna. Lebih baik, lebih sempurna di mata Allah dan Rasulnya.
lebih baik, lebih sempurna dalam urusan ibadah dan taat kita. Harus berubah fikiran kita menjadi lebih tinggi kualitas takwaan kita. Senang dan bahagia sekali jamaah di sini ramai salat subuh ni. Dan bagus sekali kalau kita jaga salat jamaah kita 5 waktu di masjid. Tapi mohon maaf, itu masih hal yang biasa-biasa. Salat 5 waktu di masjid masih itu yang biasa-biasa. Terus yang luar biasa gimana? Yang luar biasa kalau bisa khusyuk di dalam salatnya. Itu luar biasa. Banyak yang bisa salat, tapi sedikit yang bisa khusyuk. Betul? Kenapa saya bahas masalah ini? Mau berubah fikiran kita karena banyak umat Islam dia ucapkan apa? Alhamdulillah, saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Lihat yang tidak salat, tapi tidak pernah melihat apakah salat saya sudah baik atau tidak. Apakah salat sudah sempurna atau tidak. Karena itu terasa sudah baik, alhamdulillah saya salat 5 waktu. Mohon maaf, salat 5 waktu masih biasa-biasa. Yang bisa khusyuk di dalam salat, itu yang luar biasa. Karena mohon maaf, banyak sudah puluhan tahun salat tapi belum bisa khusyuk. Kenapa belum bisa khusyuk tahu? Karena belum ada niat mau perbaiki salat. Terasa sudah baik, tidak mau perbaiki, tidak ada dalam fikirannya salat saya ini perlu diperbaiki, harus saya menjadi lebih baik salat saya. Tak ada, cuman alhamdulillah saya salat. Tidak ada dalam hatinya, oh salat saya kurang, harus saya mengangkat kualitas salat saya. Karena mohon maaf, selalu saya ucapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata seluruh orang Indonesia tahu dan hafal hadisnya, tapi mohon maaf belum faham hadis. Apa? Saya mau tanya, nanti yang dihisabi oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, pertanyaan pertama tentang apa? Salat. Semua sudah tahu. Pertanyaan saya, pertanyaan Allah kepada kita seperti apa? Ya, tentang salat, tapi seperti apa? Ini yang banyak belum faham. Pertanyaannya yang dihisabi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan apakah si fulan ini salat atau tidak salat. Tak ada pertanyaan seperti ini. Karena itu jangan bangga dengan salatmu. Tak ada pertanyaan seperti ini. Apakah sudah salat belum? Saya sudah salat 5 waktu. Tak ada begitu. Yang ada apa? Yang ada, apakah selama anda salat, salatnya baik atau tidak? Itu pertanyaan. Bukan apakah sudah salat atau tidak, tapi apakah salatmu yang sudah laksanakan selama ini, apakah termasuk salat yang baik, yang khusyuk atau tidak? Jawaban kita apa? Mohon maaf, banyak jamaah ternyata seperti saya. Kalau saya salat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari segala-galanya. Begitu baca doa istiftah, tiba-tiba, oh, kunci saya di mana? Parkirnya ini apa? Hilang. Hilang pikiran kita ke sana sini. Jadi masuk salat, keluar dari salat, belum sadar kita baca apa. Tapi terasa apa? Qulhu terus, lebih cepat, lebih baik. Ada satu orang, ini cerita luar biasa ini. Ada satu orang
Habis salat asar. Habis salat asar berdiri. Wahai imam, tadi anda salat 3 rakaat bukan 4. Imamnya kaget. Kok 3? Imamnya niat jamaah. Gimana jemaah, kita salat tadi 3 atau 4? Kata jemaah, 4. Kan salat asar 4. Kata orang itu, enggak, tadi salat 3 rakaat bukan 4. Imamnya bingung. Jemaah gimana? Kata jemaah, kayak ini 4 ya. 4 ya, 4. Kata beliau, demi Allah, tadi kita salat 3 rakaat. Yakin? Kata imam, maaf pak, yakinannya dari mana ini? Kok antum yang sadar, kita semuanya gak sadar ini? Yakinannya dari mana? Kata beliau, ana punya 4 toko, setiap salat saya hitung hasil 1 tokonya. Salat rakaat yang pertama saya hitung yang pertama, toko yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat belum hitung saya. Artinya salat 3 rakaat bukan 4. Coba bayangkan, urusan dunia masuk, saya tidak heran dengan orang yang hitungan seperti ini. Saya heran tentang imam dan yang lain tidak sadar apakah dia salat 3 atau 4. Artinya apa? Semuanya pikirannya kacau ini. Semuanya. Namanya manusia. Karena itu tidak boleh lagi menjadi hamba Allah yang biasa-biasa. Fikiran kita cuma salat. Tapi sekarang lebih baik menjadi fikiran kita, apakah salat kita sudah khusyuk atau belum. Karena hitungan salat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu kita salat, langsung malaikat hitung. Kata Rasulullah, "Wa minhum man yusalli wa laysa lahu min salatihi illa rub'uha, illa nusfuha, illa khumsuha, illa sudsuha." Kata Rasulullah, ada yang salat tapi tidak ada pahala salatnya, tidak ada penghasilan salatnya kecuali seperempat atau separuhnya. Dan ada juga orang yang habis salat, malaikah kumpulkan salatnya, limbar di mukanya. Tak ada pahala. Karena dari awal sampai akhir tidak sadar dalam salatnya. Hamba Allah yang luar biasa yang wujudkan khusyuk di dalam salat. Alhamdulillah, banyak antara kita yang selalu baca Quran. Saya yakin jamaah di sini pasti lanjut, bukan cuma di bulan Ramadan baca Quran, tapi setelah bulan Ramadan tetap baca Quran. Betul? Betul? Kok ragu-ragu jawabannya? Kan kalau bulan Ramadan semuanya baca Quran dan khatam Quran berkali-kali. Mohon maaf, setelah bulan Ramadan hilang lagi. Salah satu mahaman di Indonesia, kita fokus program Quran. Dari almarhum Syekh Ali Jabir, keluarganya semua kita fokus program Quran. Begitu almarhum wafat, saya lanjut Hafiz Indonesia yang di RCTI, program Quran. Dan kita selalu fokus Quran. Begitu dalam safari dakwah kita mengajak jamaah paling tidak ikuti wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Quran setiap bulan sekali. Paling tidak bagi orang mukmin, dia baca Al-Quran setiap bulan sekali. Artinya setiap 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Ada orang angkat tangannya, Syekh, ini salah faham. Salah faham apa? Dia baca ayat,
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Saya hafal ayat ni, maksudnya apa? Kata beliau, Syekh, Al-Quran turun di bulan berarti kita baca Al-Quran di bulan baca Quran di bulan setiap bulan. Kata beliau, Quran turun di bulan Ramadan, udah nunggu bulan Ramadan baru mau baca Quran. Inna lillahi. Sistem hidupan orang mukmin baca Quran. Sistem hidupan. Artinya, makan, minum, tidur, kerja Quran. Itu wajib wujudkan Al-Quran setiap hari. Ada 1 jam yang hormat untuk Al-Quran. Hamba Allah yang biasa-biasa, yang kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Nanti akan saya baca. Hamba Allah yang luar biasa, yang istiqamah, baca dan khatam Al-Quran setiap bulan, paling tidak sekali. Bukan cuma baca dan khatam Quran, tapi mentadabburi ayat-ayat Allah. Ini yang luar biasa. Saya yakin semua yang di sini selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, masih biasa-biasa. Masih biasa-biasa. Jaga zikir pagi, petang, habis salat, itu lepas. Masih biasa-biasa. Baik, tapi masih biasa-biasa. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang sifat orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wadh-dzakirina Allaha katsira wadhkur rabbaka katsira. Bukan masalah cuma zikir, tapi perintah Allah dan Rasulnya zikir yang banyak. Selalu dalam Al-Quran kata zikir gabung dengan kata kathira, banyak. Berarti kalau masih cuma zikir, masih biasa-biasa. Tapi kalau bisa mewujudkan zikir yang banyak, itu yang luar biasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Selalu lidahmu basah dengan zikirnya kepada Allah. Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Amal salih, yakin semuanya di sini punya amal salih. Itu bagus, itu baik kalau kita punya amal salih. Tapi yang luar biasa mewujudkan ikhlas di dalam amal salih. Tidak cukup amal salih, harus mewujudkan ikhlas di dalam amal salih. Artinya apa? Harus kita selalu menjaga kualitas takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi lebih baik. Orang mukmin hari ini lebih baik daripada kemarin dan besoknya lebih baik daripada hari ini. Mohon maaf, gimana iman kita? Gimana kira-kira ikhlas kita? Takwaan kita dari tahun kemarin sampai sekarang? Apakah ada perubahan atau tidak? Apakah beda atau tidak? Biar kita sadar, satu pertanyaan untuk jamaah yang luar biasa di sini. Saya tanya Bapak Ibu di sini yang sudah hafal 30 juz. Coba angkat tangannya, coba lihat di sini. Yang sudah hafal 30 juz, coba angkat tangannya. Halo?
Tes. Atau mungkin salah pertanyaannya. Yang sudah hafal juz 30, angkat tangannya. Yang sudah hafal juz 30, ibu-ibu, yang sudah hafal juz 30, angkat tangannya. Duka ini masih salah ya. Yang sudah hafal tribal qul, angkat tangannya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Yang sudah hafal, angkat tangannya. Ya, ini maksud saya, orang yang biasa-biasa dengan orang yang luar biasa. Kalau saya tanya Bapak Ibu di sini, hafalanmu berapa surat dalam juz 30 ini? Sudah berapa lama hafalannya? 1 tahun ada? 5 tahun ada? 10 tahun ada? Hafalan tribal qul wal asri, inna a'tainaka al-kautsar, sudah berapa lama? 10 tahun ada? 20 tahun ada? 30 tahun ada? Mohon maaf, selama puluhan tahun lagi apa? Tidak nambah hafalan, tidak perbaiki bacaan, tidak belajar. Yang anda sudah hafal berapa surat ini, tidak belajar. Kira-kira artinya apa? Saya sering baca, puluhan tahun saya baca. Artinya apa? Itu maksud saya. Orang yang biasa-biasa, tidak ada niat mau nambah hafalan, tidak ada niat mau jadi lebih baik, tidak ada. Orang yang luar biasa, yang sering dan istiqamah selalu nambah ilmunya, nambah takwaannya, nambah ikhlasnya, menjadi lebih baik di mata Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah yang maha adil, semuanya akan masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, semuanya akan masuk surga. Tapi di dalam surga banyak tingkatannya. Tidak mungkin yang hafal tribal qul seperti orang yang hafal 30 juz. Tidak mungkin orang yang tahajud cuma 2 rakaat dengan orang yang tahajud nias 2 jam, 3 jam. Karena itu sifat orang yang luar biasa Allah sebut di dalam Al-Quran. Kalau baca surah Al-Waqi'ah, apa? Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Terus ini yang luar biasa. Ashabul maimanah biasa-biasa. Salat, zikir, taat, tapi yang biasa-biasa. Yang luar biasa, was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Ini yang luar biasa, di posisi yang paling tinggi di dalam surga Allah. Coba baca surah Ar-Rahman, ada sifat surga Allah ada 2. Apa? Zawata afnan. Ini yang paling tinggi. Di bawahnya apa? Mudahammatan. Di bawahnya. Ini Allah sebut duluan zawata afnan dan sifatnya yang luar biasa, baru sebut mudahammatan, sifat surga yang di bawahnya. Yang luar biasa Allah sebut dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bukan cuma amal yang baik, tapi lumba-lumba dalam jalan kebaikan. Ini sifat orang yang luar biasa. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka hidupkan malamnya, sepanjang malam salat tahajud, sepanjang malam zikir dan ibadah,
waktu sahur dia menulis dan istighfar kepada Allah. Ini yang luar biasa. Begitu orang yang luar biasa, Allah sudah janji akan gabung nanti di dalam surga bersama orang yang luar biasa. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Orang yang luar biasa akan gabung nanti di dalam surga bersama orang yang luar biasa, bersama Nabi dan Rasul, Siddiqin dan Syuhada di martabat paling tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasa-biasa, ya masuk surga tapi di lantai bawahnya. Tapi tidak boleh kita menjadi biasa-biasa, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus al-a'la min al-jannah." Kalau minta surga, jangan surga yang biasa, tapi minta surga paling tinggi, al-firdausul a'la min al-jannah. Firdausul a'la. Kalau harapan kita tinggi, artinya amalan kita lebih tinggi juga. Kita mau surga paling tinggi, jadi seperti sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma mau surga, enggak. Sahabat Rasulullah bukan fikirannya surga, enggak. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhat kepada, tidak mau cuma surga, tapi ya Rasulullah, nas'aluka murafaqataka fil jannah. Bukan cuma mau surga, tapi mau surga bersamamu ya Rasulullah. Tidak mau cuma, bagaimana kita tetangga di dunia duduk bersamamu ya Rasulullah, kita mau di surga yang sama, martabat yang sama, duduk bersama di martabat paling. Kalau mau, silahkan isi amalan yang luar biasa, akan dapat balasan yang luar biasa. Itu kaidahnya. Masih biasa-biasa, jangan harap balasan Allah bagimu kecuali yang sama, biasa-biasa. Rizkinya ada, biasa-biasa. Turunannya ada, biasa-biasa. Urusannya ada, biasa-biasa. Orang yang luar biasa dapat balasan Allah yang luar biasa. Istrinya salihah, anaknya hafizah, rizkinya berkah, urusannya lancar. Ini yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita menjadi hamba Allah yang luar biasa. Yang luar biasa taatnya, yang luar biasa salatnya, imannya, zikirnya, yakinannya, biar anda sendiri dapat balasan Allah yang lebih luar biasa dalam segala urusan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan taufik dan hidayahnya kepada kami semua menjadi hamba Allah yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutupi majlis kita dengan doa,